Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, sidang jamaah subuh pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini merupakan kekuatan terbesar umat Islam, yaitu melaksanakan salat minimal 5 kali sehari semalam. Jadi nanti ada hubungannya dengan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini mungkin topik kita pagi ini. Selanjutnya salam dan selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan teristimewa kepada kita umat Islam yang insya Allah sampai akhir zaman kita tetap menyiarkan al-Islam itu. Tujuannya tadi itu bahwa kita orang Islam itu sebenarnya sesuai perintahnya Allah harus menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak utus engkau Muhammad ke dalam dunia ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini sebagai seorang ilmuwan ini harus memikirkan benar-benar, bukan diutus Nabiullah Muhammad SAW untuk umat di dunia ini alam semesta ini. Kalau begitu dunia ini terlalu kecil bagi Allah SWT. Alam semesta besar sekali. Kalau kita belajar ilmu falak, ya, belajar ilmu astronomi, kecil sekali bumi yang sangat diagung-agungkan oleh kita yang kurang memahami dinul Islam itu, sehingga dianggapnya bumi inilah yang menguasai seluruh jagat alam raya ini. Tapi sebenarnya bagi Allah itu sangat kecil, masih banyak. Oleh karena itu, salah satu ayat ini, beberapa pendapat para ulama mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertamanya berdakwah di Mekah, ya, maka daerah-daerah itu rahmatannya besar sekali, makanya kaya raya sekali. Tetapi bukan hanya di situ, karena itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, pertanyaan sekarang ini sebagai seorang ilmuwan, sekarang Rasulullah sudah meninggalkan kita semua. Berarti kalau begitu rahmatnya hilang misalnya. Nah, dengan meninggalnya beliau, meninggalkan kita semua, yang melanjutkan pemberian
dakwah-dakwah Rasulullah itu adalah kita semua ini berkewajiban. Al-ulama warasatul anbiya wal mursalin. Kita punya kewajiban sebagai pewaris Nabi, ulama, ilmuwan, itu kewajiban berdakwah, mendakwakan dalam rangka rahmatan lil alamin. Ini poin penting kita sebenarnya. Jadi kita jangan mengatakan dakwah itu hanya untuk orang-orang yang memang menekuni ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu teknologi, itu semua kita menyatu dalam rangka mendakwakan agama Allah ini. Untuk menjadi rahmatan lil alamin, kita harus bisa memberi rahmat kepada sesama manusia, kepada alam. Jangan hanya menikmati rahmatnya Allah, saya bersyukur saya dikasih. Itu kewajiban kita memberi zakat dan sebagainya, supaya kita bisa memberi rahmat, rezeki, memberikan ilmu kepada orang lain. Maka kita ditakdirkan sebagai guru dan dosen. Itu salah satunya adalah memberi rahmat kepada sesama manusia, kepada alam dan sebagainya. Tapi poin penting saya, rahmatan lil alamin ini adalah perintah salat itu. Perintah salat itu. Ini akhir-akhir ini banyak saya lihat, saya lihat, saya tidak tahu ini di negeri kita ini setiap bulan-bulan tertentu, September itu banyak sekali isu-isu. Misalnya ya para ustaz-ustaz, ulama-ulama kita diteror dan sebagainya. Itu bagian daripada dajjal-dajjal menurut saya untuk mengurangi dakwah itu. Karena pada akhirnya di akhir zaman di akhir zaman nanti itu, kalau Dajjal sudah berkuasa, maka kafir semua orang. Ya. Jadi barangkali ini tanda-tanda. Salah satunya ingin membunuh para ulama yang menyiarkan agama, menyiarkan al-Islam itu supaya orang bisa menyembah Tuhan. Ini rahmatnya di mana? Secara fisis, kalau kita melihat aturan sholat itu 5 kali sehari semalam, itu artinya bahwa selama masih ada umat Islam yang melaksanakan ibadah sholat, insya Allah alam semesta ini akan berlangsung sebagaimana mestinya hukum alam yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Jadi selama masih ada orang Islam yang salat, insya Allah dunia ini akan hukum-hukumnya Allah itu akan berlanjut terus. Karena rotasi bumi itu ya 1 kali 24 jam, di situ orang Islam salat. Kalau secara fisis, ini saya bicara sesuai dengan bidang saya. Secara fisis bumi ini kan bulat, ya, yang berputar 24 jam, berotasi porosnya. Nah, orang Islam di situ sembahyang. Jadi 5 kali sehari semalam, khususnya sholat fardu itu tidak pernah putus. Orang yang sujud kepada Allah itu seputaran ini tidak pernah putus. Orang di Jayapura sekarang itu sudah ada yang salat duha, ya. Tetapi di Amerika baru mau salat maghrib. Di Jepang sana sudah salat duha juga. Tidak pernah putus.
terus menerus itu. Orang sujud pada Allah. Nah, karena bumi ini bulat, orang yang sholat di sini, ya, itu kepalanya kemana Pak? Keluar sana. Orang yang ada di selatan itu kepalanya ke bawah, yang atas itu bilang bawah. Kita itu hanya nempel di kulit-kulit bumi ini. Orang yang ada di kutub utara di sini kepalanya. Jadi kita kayak apa namanya? Ditusuk itu misalnya ada apa namanya? Jeruk ya, kita tusuk itu manusia seperti itu. Gunung-gunung seperti itu semua nempel semua dan terpusat di pusat bumi. Jadi kalau kita jatuh dari atas itu arahnya ke pusat bumi. Oleh karena ini dalam fisika itu diajarkan beberapa gaya normal, gaya berat bumi dan sebagainya. Nah, kalau kita keluar sedikit terus sampai mencapai titik tertentu di mana pengaruh gravitasi bumi sudah tidak ada, kita melayang situ. Sampai misalnya masuk ke daerah gravitasi bulan, baru kita ditarik oleh bulan. Seperti itu. Nah, inilah rahmatnya Allah. Kenapa itu bisa terjadi semua? Bulan ini masih bisa berotasi dengan bagus. Kan ada umat Islam yang menyembah Allah setiap saat secara fisik ya. Para jin juga menyembah Allah, jin, malaikat. Tapi yang secara fisik, saya kira binatang-binatang juga menyembah Allah. Tapi tidak dalam bentuk kewajiban seperti orang yang diberikan logika pikir seperti manusia. Nah, inilah yang membuat alam semesta ini bisa terjadi kesetimbangan yang normal ya karena masih ada orang salat. Nah, ini rahmatnya sebenarnya. Poin penting daripada rahmatan lil alamin itu karena masih ada umat Islam yang menyembah Tuhannya. Kalau umat-umat lain itu ya dia tidak ke Allah, dia ke nabinya dianggap Tuhan. Itu persoalannya. Di salah tujuan. Tapi umat Islam menyembah Allah itu ya yang pemilik alam semesta ini. Itulah yang membuat alam semesta ini masih bisa normal berjalan. Nah, oleh karena itu kalau tidak ada lagi orang Islam yang salat, ya mulai deh. Allah hanya mengatakan hukum fayakum, tidak ada susahnya. Jadi kalau sistem perputaran bumi saya dirubah sedikit-sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam riset tertentu bisa kita menghitung variasi daripada gravitasi bumi, nilainya berapa. Bisa. Nah, kalau ini berkurang sedikit akibat pengaruh pergerakan ini, ya makanya di dalam ayat nanti kalau menjelang hari kiamat nanti matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Karena Allah SWT bisa memperlambat pergerakan seperti ini. Lama-lama dia stop, lama-lama dia balik arah. Secara fisik itu bisa dipelajari. Dan itu ada ilmu tersendiri. Dan teman-teman sudah bisa menurunkan perumusannya. Itu ada suatu saat pergerakan bumi, tapi kita tidak tahu berapa juta tahun lagi. Ya. Jadi oleh karena itu saya kira ini bahan-bahan sebagai orang ilmuwan harus memikirkan alam semesta ini, dan menurut saya orang Islam lah sebenarnya yang harus melebih daripada umat-umat lain. Tapi kebalikannya begitu, karena kita tidak mendalami Quran kita. Orang-orang lain tuh mendalami Quran, salah satu ayatnya dia teliti terus. Nah, jadilah pesawat itu, jadilah
televisi, jadilah macam-macam, jadilah HP dan sebagainya. Akhirnya kita meniru ke mereka. Mestinya kita ya, orang-orang Islam ini sebenarnya yang harus lebih pionir dalam segala hal untuk menjaga rahmatan lil alamin. Saya kira ini pengantar saya, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa diskusikan. Terima kasih. Billahi fi sabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.